لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. صلى الله على آله وصحبه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Sidang jemaah Maghrib dan Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita semua. Dan kemudian tanpa salawat beriring salam, semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hiduplah kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita beriktikaf di rumah Allah ini menunggu tibanya waktu Isya, mari sama-sama kita mengambil pelajaran dari beberapa firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan nasihat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan amanah dan persaksian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak asing bagi kita satu ayat atau satu surah di dalam Al-Qur'an yang bernama surah Al-Mu'minun. Di sana Allah Subhanahu wa taala mengawali surat ini dengan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflaha al-mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat berikutnya menjelaskan ciri-ciri dari orang yang beriman. Nah, di antara ciri-ciri yang disebutkan itu ada pada ayat ke-8. Yang di sana Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina hum bi amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Orang-orang yang senantiasa memenuhi amanahnya, menjalankan amanahnya dengan baik. Bahkan kalau kita lanjutkan bacaan Al-Quran ini sampai di surah Al-Ma'arij, Allah Subhanahu wa taala menyertakan tema tentang amanah ini dengan persaksian. Di ayat ke-22 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Jadi pengulangan. Dan kemudian dilanjutkan dengan ayat berikutnya walladzina hum bi syahadatihim qa'im. Setelah berbicara tentang amanah, dilanjutkan dengan persaksian. Orang yang beriman itu orang yang memegang teguh kesaksiannya. Apa kaitan antara kesaksian dengan amanah? Pada hari ini boleh kita katakan persoalan-persoalan dan permasalahan-permasalahan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita itu berawal dari rusaknya kesaksian dan rusaknya seseorang yang memegang amanah. Dalam kehidupan sehari-hari ada amanah-amanah yang tidak bisa kita tolak, tapi dia amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Allah Subhanahu wa taala tatkala menciptakan kita, menghidupkan kita lahir ke muka bumi ini, Allah memberikan kepada kita tubuh, jasad. Di jasad ini ada mata, ada telinga, ada tangan, kaki. Jasad kita ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala.
dan kita nggak bisa menolak. Dan kita nggak pernah ditanya, kamu mau dihidupkan atau tidak? Kamu mau diciptakan atau tidak? Kita dibangkitkan ke muka bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu semua mutlak kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu semua mutlak kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika Allah kemudian menghidupkan kita, Allah memberikan kepada kita anggota tubuh, maka anggota tubuh ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita selaku makhluk hidup butuh makan. Kita makan. Kita butuh tempat tinggal, kita butuh pakaian, kita memperoleh semua itu dengan harta. Harta itu juga amanah. Bahkan ketika kita hidup di dunia ini, kita diberikan usia. Ada usia, kapan kita lahir sampai kemudian kita mati, itulah dia usia. Usia itu adalah amanah. Ketika kita menikah, Allah takdirkan kita punya anak, anak itu amanah. Kita punya tempat tinggal. Jadi ada amanah-amanah yang nggak bisa kita hindari, tapi dia dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ada amanah-amanah yang sifatnya pilihan. Yang ini yang akan kita bahas. Amanah-amanah yang bersifat pilihan itu contohnya apa? Jabatan, kekuasaan. Kita bisa memilih untuk tidak mau menjabat sesuatu. Kita bisa memilih untuk tidak menjadi penguasa. Kita bisa memilih. Tapi ketika kita memilih jabatan itu, ketika kita memilih kekuasaan itu, maka itu adalah amanah yang itu pun akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemana kita hubungkan tema kesaksian dan amanah ini? Kita hubungkan dengan peristiwa yang sama-sama akan kita hadapi. Agenda 5 tahunan, yaitu pemilihan umum. Menjadi tanggung jawab kami, orang-orang yang pada hari ini diminta untuk hadir di mimbar, berceramah, untuk juga ikut serta mengedukasi umat, mendidik umat, agar event 5 tahunan ini terlaksana sesuai dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kami sampaikan tadi, kehancuran yang hari ini kita lihat itu bisa jadi berasal dari permasalahan dua ini. Orang yang tidak teguh dengan kesaksiannya dan orang yang tidak menjalani amanah dengan baik. Bahkan Majelis Ulama Indonesia juga memberikan fatwa-fatwa terkait dengan pemilihan umum ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala melalui event pemilu ini akan hadir di tengah-tengah masyarakat orang-orang yang akan mengelola negara ini, negeri ini dengan amanah. Sebagaimana kita ketahui, roda pemerintahan kita negara ini dijalankan oleh tiga kelompok lah. Ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif. Dari tiga ini, dua oleh negara diminta kepada kita sebagai warga negara untuk memilih. Di legislatif kita memilih anggota dewan. Di eksekutif kita memilih presiden, gubernur, bupati, bahkan sekarang sampai kecil pun pemilihan. Sepertinya yang belum dipilih cuma camat aja. Camat belum pemilihan ya, ditunjuk. Negara meminta kita, memberikan mandat kepada kita warga negara untuk memilih siapa kira-kira orang yang tepat untuk masuk ke dalam parlemen dan orang yang tepat untuk menjalani roda pemerintahan. Kemudian ketika negara meminta kita untuk ikut serta memilih, negara kemudian kan memberikan kriteria-kriteria. Siapa yang kira-kira cocok untuk menduduki parlemen eksekutif. Mulai dari beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kriterianya, memiliki kemampuan dan seterusnya. Dan kemudian kriteria-kriteria tadi itu diminta kepada kita, tolong warga negara lihat siapa kira-kira yang memenuhi kriteria tersebut. Inilah yang dimaksud dengan kesaksian tadi.
Sehingga ada di antara para ulama kemudian menganalogikan, mengkiaskan pemilu itu seperti memberikan kesaksian. Jadi kita bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, orang yang saya pilih ini benar, setahu saya, sepengetahuan saya adalah orang-orang yang layak, yang sesuai dengan kriteria yang diberikan oleh negara. Saya bersaksi pilih. Nah, persoalannya pada hari ini, ketika ada orang-orang yang ternyata tidak tepat untuk menduduki posisi-posisi tadi, kemudian dengan iming-iming materi, kita tahu dia bukan orang baik, dia bahkan orang yang bejat, penyakit masyarakat. Tapi karena diberikan sesuatu, kita kemudian memilih dia. Kita menyembunyikan kesaksian dia. Sebenarnya dia nggak layak untuk dipilih, tapi karena dikasih duit, saya pilih dia. Maka ini mulai petaka. Artinya kita sudah tidak bersaksi dengan kesaksian yang sesungguhnya. Makanya harus kita pahami sebagai orang beriman pada hari ini, pemilu itu bukan urusan coblos-mencoblos saja. Tapi kesaksian kita di bilik suara itu juga akan diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita telah bersaksi sesuai dengan pengetahuan saya, sesuai dengan apa yang saya lihat sehari-hari, bahwa si fulan itu berhak untuk saya pilih untuk menduduki jabatan-jabatan tadi. Sehingga ketika orang-orang ini naik menjadi anggota dewan, anggota legislatif, kita tahu dewan itu memiliki 3 fungsi kan. Ada fungsi legislasi, dia membuat undang-undang, membuat konun. Artinya ketika orang ini layak kita pilih sesuai dengan apa yang diminta oleh negara, semoga dia juga akan membuat peraturan-peraturan yang bermanfaat bagi umat. Jangan sampai yang dia buat peraturan-peraturan itu yang haram jadi samar-samar. Nyo harum, tapi kan masyarakat sudah tahu, biar dia pilih yang mana dia suka. Ya, perbuatan sudah tahu haram, tapi dia buat juga peraturan. Dia bilang masyarakat yang pilih nanti. Dia nggak mau tahu apakah kebijakan yang dia buat itu bermaslahat atau tidak untuk umat. Kemudian dewan ini juga memiliki fungsi apa? Fungsi anggaran. Anggaran untuk menjalani roda negara ini, Pak. Membiayai ini, membiayai itu dan lain sebagainya. Maka perlu orang-orang yang kita pilih sesuai dengan apa yang diminta oleh negara. Disitulah kesaksiannya. Sehingga ketika kita bermain-main dengan kesaksian ini, maka kesaksian kita di bilik suara itu pun akan diminta pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi pada hari ini kehancuran, ya, kerusakan yang terjadi di negeri kita ini dimulai dari kesaksian yang tidak baik. Orang-orang yang berubah kesaksiannya hanya karena iming-iming sementara. Nah, sekarang masuk yang berikutnya, orang-orang yang memperebutkan keamanan. Jadi hari ini jabatan itu dalam pandangan Islam itu amanah. Amanah yang nantinya diminta pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun entah mengapa, mungkin ini bagian dari akhir zaman, sesuatu yang menjadi ujian, yang menjadi persoalan di hari kiamat justru diperebutkan oleh manusia. Jabatan itu sesuatu yang menakutkan seharusnya di hari kiamat, tapi justru pada hari ini jabatan itu menjadi sesuatu yang menggiurkan. Orang rela berebut jabatan, bahkan menghalalkan segala cara. Mari kita renungkan suatu kisah yang terjadi pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Pada satu ketika Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah meminta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu jabatan, meminta posisi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikanlah aku amanah. Alih-alih Nabi memberikan apa yang diminta oleh Abu Dzar, Rasulullah SAW bahkan kemudian menasihati Abu Dzar. Apa kata Nabi? Wahai Abu Dzar, sesungguhnya engkau lemah, sementara ini adalah amanah. Kata Rasulullah.
Yang amanah ini akan memberikan kehinaan dan penyesalan bagi orang di hari kiamat nanti, kecuali orang-orang yang mengambilnya dengan hak. Maka kata Rasulullah kepada Abu Dzar, engkau lemah, sementara apa yang kau minta itu adalah amanah yang akan membawa kehinaan dan penyesalan bagi orang-orang pada hari kiamat. Pertanyaannya, apa maksud Nabi mengatakan Abu Dzar itu orang lemah? Apakah Abu Dzar itu orang yang lemah secara fisik? Oh, Abu Dzar itu namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau berasal dari kabilah Bani Ghifar. Kabilah Bani Ghifar itu kabilah perampok, Pak. Kalau hari ini begal, bukan pencopet ya. Copet itu dia ambil barang kita nggak tahu. Pancuri Pak, itamang rumah tanya anak dake Pak. Begitu kita tahu, dia buat lari dia. Kalau perampok, nah perampok. Bahkan dikatakan Abu Dzar ini kalau mau merampok sendiri dia Pak, datang sendiri, orang barangnya itu Pak. Orang takut. Apa mungkin ini Abu Dzar ini pemimpin perampok sebelum masuk Islam? Mungkin Pak, bos perampok, bos mafia lemah. Nggak mungkin diangkat jadi pemimpin kalau dia orang lemah secara fisik. Pertanyaan berikutnya, ketika beliau itu meminta jabatan tadi itu, apakah beliau lemah secara iman? Oh, Abu Dzar ini Bapak boleh baca sejarahnya Pak. Perjalanan hidup Abu Dzar. Abu Dzar ini adalah orang yang sangat zuhud Pak. Bahkan kalau boleh kita katakan zuhudnya level ekstrim kalau bahasa kita hari. Abu Dzar ini memahami ini Pak, punya prinsip. Kalau di rumahnya masih ada setelah untuk makan hari ini Pak ya. Misalkan hari ini kita makan pagi, makan siang, makan malam butuh uang 30.000 Pak. Sudah semua untuk ongkos makan, dia makan masih ada sisa 20.000 Pak. Sisa 20.000 itu kalau masih ada di rumah hendak disedekahkan, maka dia memahami dia sudah masuk dalam kategori orang yang menumpuk harta. Ada orang begitu. Kita jangankan apa namanya, nggak ada uang, ada sisa uang 100.000 di rekeningnya lagi gini Pak ya. 100.000 Pak, nggak ada uang lain, yang ada uang 100.000. Dan begini hati kita Pak, tinggal buka baju. Besok cukup atau tidak? Lusa makan apa? Tapi Abu Dzar sebaliknya Pak, ada sisa uang di rumah setelah tercukupi untuk kebutuhan makan, masih ada sisa untuk besok. Dia khawatir harta yang tersisa di rumahnya itu dikategorikan harta yang bertumpuk. Yang saya katakan tadi level ekstrim atau kutip. Karena nggak semua sahabat memiliki pemahaman yang sama dengan beliau. Begitu zuhudnya beliau. Karena ada sahabat kan seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, punya banyak harta kan? Bukan cuma sisa untuk besok, lusa banyak sekali. Sampai-sampai ada pada masa Utsman bin Affan seorang gubernur tidak percaya ketika mendengar bahwa Abu Dzar Al-Ghifari ini punya prinsip seperti ini. Sehingga kemudian pura-pura telah diberikan uang 1.000 dinar, tapi kemudian pura-pura salah kasih dia 1.000 dinar, besok kemudian bilang, yang salah itu bukan ke gata sebenarnya, ke go. Bukan untuk kamu sebenarnya Abu Dzar, tapi untuk yang lain. Nah, coba kita lihat besok ketika kita minta balik uangnya, masih ada nggak di rumahnya? Diuji Pak, karena nggak percaya. Karena itu tadi, kayaknya nggak mungkin ada orang begitu. Habis harta di rumahnya Pak. Besok makan besok Pak, besok ada lagi. Ada sisa 10.000 itu nggak ada disimpan Pak, sedekahkan. Habis pokoknya di rumah dia, habis. Itu Abu Dzar, model Abu Dzar. Anak aja menyenang. Dikasihlah uang 1.000 dinar, besok balik lagi yang itu salah kasih. Salah yang lain minta baliklah berapa yang ada. Apa kata Abu Dzar? Udah habis uangnya, udah saya kasih ke orang lain. Nantilah kalau saya dapat lagi nanti saya kembali. Ternyata benar Pak. 1.000 dinar Pak uang di rumah. 1.000 dinar itu Pak 4,25 gram emas. 1 gram sejuta ini. 4 gram 4 juta kali 1.000 menepeng. Nyepeng di rumahnya. Habis dibagi-bagikan kepada orang Pak. Itu prinsip Abu Dzar. Tapi seperti itu Abu Dzar ketika beliau meminta untuk ditunjuk menjadi pemimpin, menjabat sesuatu, apa kata Rasulullah? Kau lemah, sementara ini amanah.
Wallahu alam apa maksud Nabi mengatakan Abu Dzar itu lemah. Tapi terlepas apapun makna lemah itu, mari kita bandingkan diri kita dengan Abu Dzar. Abu Dzar mentang lemah, apalagi kita. Sehingga siapapun yang pada hari ini sudah memberanikan diri untuk maju sebagai calon, pikirkan ini baik-baik, bahwa ini adalah amanah, akan memberikan penyesalan. Kenapa dikatakan amanah itu akan membawa kehinaan dan penyesalan pada hari kiamat? Karena orang-orang yang menjabat ini, orang-orang yang memiliki kekuasaan ini, nanti pada hari kiamat yang akan tersangkut dengannya itu urusan sesama manusia. Pasti yang tersangkut dengan dia apa? Urusan dengan manusia, dengan rakyat. Bukan mengecilkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika kita punya dosa setinggi gunung, sebanyak buih di lautan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika kita bertobat dengan sepenuh hati, selesai urusannya. Tapi ketika tersangkut dengan manusia, tidak semudah itu. Sehingga bisa kita bayangkan bertahun-tahun kita menjabat sesuatu dan kemudian urusan masyarakat kita pikul. Pada hari kiamat nanti ada berapa banyak orang yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Umar bin Khattab dikatakan bahwa beliau pernah sangat khawatir, Pak. Apa kata beliau? Saya khawatir kalau pada hari kiamat nanti yang menuntut di hadapan Allah seekor sapi yang jatuh karena jalan berlobang. Sapi jatuh, takut Umar bin Khattab, Pak. Hari ini mati orang tak berapa karena jalan lobang. Nggak ada yang takut. Matakah anak betul? Sudah tahu itu lobang. So, berapa banyak yang mati hari ini, Pak? Karena jalan berlobang. Tapi Umar bin Khattab, sapi, Pak, bukan orang, sapi. Jatuh, khawatir, Pak. Saya jatuh karena Umar nak becus ngurus, kalau bahasa sekarang, infrastruktur. Dengan sapi takut, tuntutan sapi takut. Nah, hari ini berapa banyak manusia yang nantinya akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan peran kita di tengah masyarakat. Makanya dikatakan oleh Rasulullah SAW, ini kehinaan, penyesalan. Apakah pada hari itu kita bisa meminta maaf? Hari ini di dunia kita bisa minta maaf, Pak. Teken surat pakai materai, saya selaku memohon maaf. Mbak Urwahid, nah maaf. Oh, kalau mau dimaafkan, kalau tidak, maka konsekuensinya apa yang terjadi? Bisa jadi amalan sholat kita, amalan puasa kita, amalan zakat kita, itu yang akan menjadi tebusan kepada orang-orang yang nantinya akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena mereka dirugikan dengan urusan kita, jabatan kita. Semoga ini dipahami dengan kita. Nah, amanah itu dimulai dari kapan? Amanah itu dimulai dari niat. Maka siapa saja yang pada hari sudah memberanikan diri maju menjadi calon, apapun itu, maka tanyalah pada diri sendiri. Karena yang tahu tentang niat hanya kita dan Allah Subhanahu wa taala. Hati kita tidak bisa berpura-pura. Mulut kita bisa berpura-pura. Kita tulis segede apa? Di baliho. Membela rakyat, berjuang. Kita bisa tulis suka-suka kita. Tapi yang tahu apa yang bersemayam di hati cuma kita. Maka menyendirilah untuk sementara. Tanya, ini apa motif saya? Apa tujuan saya? Kita nggak bisa membohongi hati kita. Nah, ketika niat di dalam hati sudah tidak betul, maka pada saat itu kita sudah mulai tidak amanah sebelum mendapatkan amanah. Belum dapat amanah saja sudah tidak amanah. Kenapa? Motivasi sudah tidak betul. Hari ini, Pak, ada orang bisa jadi niatnya di awal betul. Ada orang misalkan, ya Allah, andai saja saya punya kelebihan harta,
saya akan amanah dengan harta itu ya Allah, saya akan infakkan di jalan-Mu. Betul gak niatnya Pak? Betul, pengen jadi orang kaya supaya bisa berinfak. Tapi apakah ketika dapat harta betul-betul dia amanah? Belum tentu. Itu yang betul niatnya di awal. Bisa jadi ketika dapat harta lupa dia bahwa kemarin pernah bertekad, kalau harta saya ada, saya akan bersedekah, saya bantu orang miskin. Itu niat awal betul, di tengah jalan belum tentu Pak. Batik kampung kopeng kalau tentero. Begitu juga orang yang mau menjabat Pak. Bisa jadi di awal niatnya tulus Pak. Saya akan menjabat dengan tekad, dengan jabatan itu saya akan membela masyarakat, membuat kebijakan yang bermanfaat bagi masyarakat. Begitu dapat dilantik, aduh, itu yang niatnya betul di awal. Belum tentu ketika sudah menjabat. Apalagi kalau sejak awal sudah tidak betul niatnya. Apa mungkin Pak, orang ketika belum menjabat dalam hati dia sudah punya tekad Pak. Nyoki bandaran tuh buat dia menjabat bola. Tahulah di Banjaran ketika dapat jabatan itu rumah kita tambah satu di Medan, kita tambah satu di Banda Aceh. Ketika dia menjabat, apa betul? Apa mungkin dia amanah Pak? Tidak mungkin. Tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Sedari awal niatnya sudah tidak. Maka bertanyalah betul-betul sama diri sendiri. Untuk apa Anda maju? Untuk apa Anda memberhentikan diri maju? Sampai kemudian mau mengeluarkan sekian banyak uang demi mendapatkan jabatan itu. Tanya sama diri sendiri. Kalau tidak betul, maka ingat-ingat lagi apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Bahwa apa yang Anda pikul nanti ketika Anda menjabat, itu akan membawa kehinaan. Terhina kali kita Pak. Mungkin pada hari ini ketika kita menjabat, pamtuk di mana-mana kan? Kita buka mobil, sudah ada yang bukakan mobil, sudah ada yang menunggu, ada protokol segala macam. Di hadapan Allah masih bisa buat protokol. Anda siapa? Mau presiden, mau gubernur? Di pengadilan Allah sendiri Pak. Tidak ada ajudan, tidak ada asisten, tidak ada panglima di samping saya, tidak ada polisi di samping kiri saya, tidak ada pengawal pribadi, tidak ada, sendiri Pak. Terhina, dihinakan. Bahkan kalau kita mau merenung lebih dalam, bahkan ada orang-orang sebelum hari kiamat dia sudah terhina kan? Kita seringkali tertipu dengan jabatan itu. Ketika kita mendapatkan jabatan, kita mengira orang memuliakan kita. Padahal orang sedang tidak memuliakan kita. Orang memuliakan apa? Memuliakan apa yang kita. Bapak-bapak yang hari ini di militer, di polisi, bapak dikasih hormat. Hormat komandan. Dia hormat di siapa? Ke bapak atau ke pangkat? Ke bapak atau ke pangkat? Begitu pangkat hilang, ada dia hormat. Jadi yang dia hormat itu apa yang ada di sini? Apa yang ada di sini? Begitu hilang, hilang. Anda ini menjadi wali kota, menjadi bupati, yang dihormati sama orang apa? Bupati. Misalkan Imanullah jadi bupati Pak. Orang hormat Pak Bupati. Orang menghormati saya, menghormati Imanullah apa menghormati bupati? Bupati Pak. Habis bupati, nggak ada lagi orang hormat. Bisa jadi terhina. Begitu hilang jabatan itu, duduk di warung kopi hanya yang pakai. Sudah Allah tampakkan kehinaan itu di dunia. Dan kita mulai menyadari bahwa saya tertipu. Saya mengira hari ini orang memuliakan saya. Ternyata orang tidak sedang memuliakan saya, tapi orang memuliakan embel-embel saya. Di hari kiamat lebih parah. Jadi amanah itu dimulai dari niat. Apakah cukup dengan niat itu? Tentu saja tidak cukup. Makanya Rasulullah SAW mengatakan amanah ini akan membawa kehinaan bagi manusia pada hari kiamat dan membawa penyesalan, kecuali orang-orang yang mengambil amanah ini dengan hak. Nah, pada hari ini berkaitan dengan kesaksian tadi, tidak sedikit orang pada hari ini mengambil amanah itu tidak dengan hak.
Sehingga ada istilah memberikan sejumlah uang, serangan fajar dan lain sebagainya. Masalah ini Pak, terjadi satu hal yang menggelikan bagi kami sekaligus menjijikkan. Kan muncul ya kabar-kabar tengah masyarakat, ada caleg-caleg ketika kasih uang bilangnya apa ke orang yang memberikan? Nyopat peng serta bebe. Ini uang 100.000. Itu kalau Anda terima harus pilih saya ya. Misa nerima hana pilih lun hari. Ada kan? Ini uang 100.000. Anda pilih saya ya. Kalau Anda tidak pilih saya, haram Anda memakan uang 100.000. Kenapa menjijikkan Pak? Lepas cara berpenogok yang harum. Begitu pintarnya dia mengajari orang tentang haram. Sehingga dia bilang, kalau Anda nak pilih saya, haram Anda makan uang 100.000. Dia lupa. Ketika dia menjabat karena uang 100.000, dia juga memakan harta yang haram. Orang itu mungkin cuma makan, bukan menihilkan, bukan mengecilkan barang yang haram Pak ya. Karena dalam agama satu suap masuk ke dalam tubuh dari sumber yang haram jadi daging neraka ya. Tapi mari kita bandingkan yang kita ajarkan masyarakat tadi. Kalau Anda terima uang saya 100.000, Anda nggak pilih saya, Anda haram. Berapa uang yang dia makan haram itu? 100.000. Tapi ketika kita kasih 100.000, orang kemudian mengubah kesaksiannya. Orang tahu nyampat oke sabe ya. Ya urung main judi ya. Urung pelun manok, adu ayam. Tak pantas untuk dipilih, cuman kena tujuh peng serta libe. Saya pilih dia. Kan kesaksiannya palsu ya. Kesaksian palsu Pak. Tak boleh dipilih orang seperti itu. Cuma karena kasih duit, dipilih lah Pak. Mengubah kesaksian orang. Dia bilang haram kalau nggak pilih. Dia lupa Pak. Ketika dia menjabat karena menyuap orang, dia menjabat 5 tahun. Dalam 1 tahun ada 12 bulan. Dalam 55 tahun ada 60 bulan. Setiap bulan dia memakan gaji berjuta-juta, mendapatkan tunjangan, mendapatkan fasilitas. Itu apakah haram? Itu yang kami katakan tadi menjijikkan pada hari ini. Dia begitu lihai mengajarkan orang tentang haram dan halal, tapi tua gemeh kaca. Lupa dia buat cermin bahwa dia lebih banyak memakan harta haram dibandingkan dengan orang yang dia kasih tadi. Maka siapa saja pada hari ini yang masih mempraktekkan hal itu, bawa cermin kemana-mana sebelum mengajarkan orang tentang ini haram, ini halal. Anda berhari-hari memakan harta haram, menikmati fasilitas yang haram. Anda bawa pulang ke rumah, memberi makan anak dan istri Anda. Anda menakut-nakuti orang dengan haram, dengan neraka, sementara Anda sendiri tidak takut dengan neraka. Inilah yang membuat rusak negeri ini. Orang yang begitu cerdas menakuti orang dengan hari kiamat, tapi dia sendiri tidak menganggap kiamat itu ada. Nah, kalau seperti ini caranya tidak mengambil amanah, maka dia akan mendapatkan persoalan yang lebih panjang pada hari kiamat nanti. Sudah amanah itu membawa penyesalan, cara dia memperoleh amanah itu juga akan menambah penyesalan. Jadi kalau bahasa di tingkat pidana itu pasal berlapis, dosa berlapis. Kemudian yang berikutnya, kita sama-sama tahu yang namanya pemilihan itu berkompetisi kan? Berkompetisi, apa kompetisi? Berlomba-lomba, Pak. Siapa yang paling banyak dipilih? Persaingan. Maka ketika bersaing, maka perhatikanlah Pak, bahwa kita yang bersaing ini bisa jadi sama-sama jamaah masjid, sama-sama orang beriman, mengaku beriman, sama-sama orang Islam. Maka jangan sampai kemudian demi mendapatkan amanah tadi itu justru kita kemudian melakukan pasal dosa berikutnya. Tadi sudah dosa satu. Dengan cara apa? Sudah menjadi hal yang kita lihat pada hari ini. Begitu masuk tahun politik, maka akan bertebaran apa? Fitnah, tuduhan, dan lain sebagainya kan. Bahkan saling membongkar aib.
Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang nanti pada hari kiamat ingin agar Allah tutupi aibnya, maka tutup aib orang. Dan barang siapa yang nantinya mau terbuka aibnya, dibongkar aibnya di pengadilan Allah Subhanahu wa taala, silakan bongkar aib orang. Itu aib dibongkar. Tapi hari ini bukan cuma aib dibongkar, tapi difitnah, tuduhan di mana-mana, berita hoax di mana-mana. Kalau ingin terpilih, maka tempuhlah cara yang fair. Ibaratnya kalau orang jualan baju, Pak, beli baju saya, Pak. Kenapa saya harus beli baju kamu? Karena baju saya itu kualitasnya bagus, harganya murah, Pak. Tapi apakah pedagang yang baik ketika ditanya, kenapa saya harus membeli baju Bapak? Karena baju itu jelek, Pak. Baju orang itu jelek. Baju orang itu kampungan, Pak. Baju orang itu udah nggak modern lagi. Jadi tamukat barang tanyo ngencara tak bro. Kita menyuruh orang memilih kita dengan cara kita menjelekkan orang. Bukan kamu pilih doang. Kenapa saya pilih kamu? Karena yang lain bro. Yang lain bro. Yang lain buruk semua. Kita buka. Maka akan semakin menambah penyesalan dan kehinaan. Yang pertama tentu saja rezeki, harta-harta yang kita makan dengan cara-cara seperti itu tidak akan menjadi harta yang berkah. Bahkan boleh dikatakan harta yang haram yang akan memenuhi perut kita, memenuhi perut anak-anak kita, memenuhi perut istri kita. Sehingga kalau pada hari ini ada di antara kita yang kemudian mengeluh, kenapa anak saya kok bandel sekali, padahal sudah masuk pesantren, sudah saya kirim ke sekolah tahfiz Quran, kiban cara man, god akai anu tanya Pak, tapuo barang haram rumah. Tidak akan mungkin daging yang tumbuh dari harta yang haram itu akan mampu dipengaruhi oleh nasihat-nasihat yang baik. Tidak akan. Dan kemudian yang berikutnya, semoga ini juga tidak terjadi di tengah-tengah kita. Jangan sampai kemudian ketika kita kemudian berkampanye membujuk orang untuk memilih kita kemudian mempolitisasi simbol-simbol agama, menghubung-hubungkan. Ada yang dapat nomor 1 bilang, oh lo nombor isa tauhid mengesahkan Allah, nomor 1. Yang nombor 2, 2 kalimah syahadat, nombor 2 pilih. Yang nombor 3, bulan Nabi lahir. Bulan Nabi lahir nomor 3 kan? Muharram, Safar, Rajab, Rabiul Awal. Nanti yang nomor 5 rukun Islam. Pilih lo rukun Islam. Semayang 5 waktu, salam 5 waktu. Pak masjid hantam. Yang dapat nomor urut 6 rukun iman. Kain enggak ada beratu nih, Pak. Oh, saya rukun 5, pilih saya nomor 5. Oh, saya rukun iman nomor 6. Rulah agama, Pak. Rusak agama. Nanti yang dapat nomor urut 12 Rabiul Awal. Tanggal Nabi lahir. Pilih lo. Yang nomor urut 17 Nuzulul Quran. Nah, kalah, Pak. Ada apa enggak, Pak? Jadi rusak agama itu kan. Kita adu, Pak. Yang 5 bilang rukun Islam, yang 6 bilang rukun iman. Yang tah yang enggak, Pak? Rukun iman, rukun Islam. Memang. Tidak perlu kita hubung-hubungkan dengan simbol-simbol agama yang ada. Kita sudah masuk pada ranah melecehkan simbol agama itu. Kita rendahkan nilai-nilai agama itu untuk mendapatkan simpati dari orang. Dan tidak ada hubungannya. Apa hubungannya? Apa hubungannya coba? Nomor 6 dengan rukun iman, apa hubungannya? Kalau besok Anda ikut pemilu lagi nomor 70, baru nomor 6 rukun iman. 5 tahun yang akan datang ikut pemilu lagi nomor 7 dia. Apalagi mau dihubungkan? Membuka ayat lagi. Buka surat, oh nomor 7 Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran nomor 7. Oh surah Al-A'raf. Al-A'raf artinya sekarang. Intinya rusak agama. Mulut kita mengatakan agama itu begitu agung, tapi ketika kita melakukan hal-hal tadi, sejatinya kita sudah melecehkan. Sekali lagi yang katakan, memang ada hubungan apa hubungan. Maka fokuslah dengan program kerja Anda, fair, tanpa perlu kemudian menyerahkan materi kepada orang sehingga membuat orang berubah kesaksiannya. Yang seharusnya kita tidak tepat untuk dipilih, tapi karena kita memberikan materi kepada orang, akhirnya orang memilih kita.
Kemudian jangan sampai kemudian kita meminta orang memilih kita sembari kita mengolok-olok orang, bahkan membuka aib orang. Semua itu akan menimbulkan kehinaan demi kehinaan pada hari kiamat. Semoga ini bukan menjadi dongeng ketika Nabi SAW mengatakan bahwa ada di antara umatnya nanti yang disebut dengan orang-orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapakah orang yang bangkrut itu? Kata Nabi, orang yang nanti pada hari kiamat dia dibangkitkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa, haji dan lain sebagainya. Tapi ternyata kemudian ada begitu banyak orang ketika di dunia dia rugikan, dia zalimi. Dan orang-orang ini kemudian menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, takutlah kalian pada hari di mana dinar dan dirham tidak lagi berlaku. Han lagot le Pak Peng. Sehingga yang laku pada hari itu untuk menjadi alat tukar apa? Anda punya pahala, pahala Anda akan diberikan kepada orang yang menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anda tidak punya pahala, orang yang menuntut itu pasti punya dosa. Dosa itu yang akan Anda pikul. Sehingga Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan apa? Hal yang paling menyakitkan yang akan dialami oleh seorang manusia pada hari kiamat apa? Ketika dia melihat amal-amal soleh yang dia lakukan ketika di dunia, ternyata pahalanya tidak ada di timbangan dia. Dan yang lebih menyakitkan lagi adalah ketika dia harus menerima dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain, tapi justru diletakkan di timbangan dia. Saya yang puasa, pahalanya di timbangan orang. Kenapa? Orang itu menuntut di hadapan Allah. Yang sholat saya, pahalanya nyebrang ke timbangan orang, karena orang itu menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi Umar bin Khattab begitu khawatir, sapi menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena jalan berlobang. Orang yang berbuat dosa, tapi ternyata dosa itu kemudian mampir di timbangan kita. Karena mereka menuntut balas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita pada event pemilu nanti ada yang menjalankan haknya untuk memilih. Maka sadarilah bahwa pemilu itu bukan hanya urusan coblos-mencoblos. Tapi urusan coblos-mencoblos itu juga urusan yang terkait erat dengan hari akhir. Allah akan meminta pertanggungjawaban dari kesaksian kita. Apakah ketika kita mencoblos itu kita sudah benar bersaksi bahwa orang yang kita pilih itu adalah sesuai dengan apa yang dikriteriakan oleh negara atau tidak? Jangan sampai kita mengetahui bahwa si fulan itu tidak tepat untuk menduduki jabatan tadi, tapi karena iming-iming kita kemudian mengubah keputusan. Dan sebagian lagi di antara kita ada orang yang berkompetisi pada hari ini, sedang berkompetisi untuk meraih amanah, mendapatkan amanah. Maka sebelum hari pencoblosan itu mulai hari ini, kalau belum sadar, maka merenunglah, bertanyalah pada diri sendiri, apa tujuan Anda untuk naik? Apa niat Anda? Kalau niat Anda memang betul, maka dilanjutkan dengan meminta kepada Allah, ya Allah, mudahkanlah saya untuk memikul amanah itu, dan tempuhlah cara yang sesuai dengan rambu-rambu agama. Semoga ketika niat kita benar dan kita tempuh sesuai dengan rambu-rambu agama, Allah akan menolong kita. Karena jabatan itu pasti ada godaan. Dan ketika godaan itu datang, Allah akan menjaga kita dan Allah akan memudahkan kita untuk memikul amanah itu, sehingga amanah itu akan memberikan manfaat bagi kita. Apa manfaatnya, Pak? Ingat bagaimana Rasulullah SAW mengatakan bahwa pada hari kiamat nanti ada 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang pada saat itu tidak ada naungan selain naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 1 siapa? Bukan orang yang sholat, bukan orang yang bersedekah, tapi nomor 1 adalah pemimpin yang adil. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.